paling nanti misalkan nanti kita share gratis tanpa dipungut biaya. Yang mau belajar online, mau belajar tani, bikin produk, sekaligus pemasaran. Nanti mukim di situ, nanti kita arahnya juga tahfidz Quran. Alhamdulillah saya panjenengan ngerti berarti ya Ustaz Thohir. Ngerti aku. Ustaz Thohir Iya, ya ngerti, sama beliau. Seperti itu. Iya, apik. Kata nggih. Berarti kan visinya itu maksudnya kan berarti salah satu visinya kan berarti penyiapan generasi sing wis kasarannya wis siap kerja untuk agar mereka punya arah terutama di digital marketing dan agrobisnis. Misalkan khususnya gue kan spesialisasi nih maksudnya kan bukan untuk kelas pelajar, bukan untuk kelas anu kan ngono loh maksudnya. Siapapun lah misalkan dia SMP atau SMA orang berbiaya, ya wis kene pengen sekolah orang ada duit yang ini lah belajar gini. Nek caraku iki ya. Program itu yang tajam. Oh, aja kayak gue ya. Aja kakek pernah. Langsung spesifik aja Bang. Iya. Untuk ini gitu. Menurut saya tajam saja. Jadi misalkan memang pondok digital marketing, misalkan web biasa nggih program 3 bulan, program 6 bulan, program 1 tahun, itu lebih bagus. Kowe tajam malah. Dadi kowe duwe branding iki jelas ngono lho. Oh iya. Kowe ngono, nek nyampur ngono berantakan. Heeh. Berantakan. Ya, ini on proses penyusunan itu lah. Dan apa namanya? Artinya oke, bisa gratis, tapi katakanlah nek memang ada yang mau berkontribusi ya ora masalah ngono. Itu seperti itu. Kaya ngono wae. Ngono lho. Jadi mending seperti itu. Jadi satu program tapi tajam daripada iki iya. Engko kowe mau medhewek temenan medhewek. Aku mau nek misalkan aku kepinginnya misalkan ono SD nih, ono iki nih. Mumet ternyata ngono jadi kompleksitasnya itu beda. Ono sing SD, ono sing jaraknya terlalu jauh, akhirnya secara sosial juga berantakan. Akhirnya sih aku wis enggak SD lagi. Wis nek arep SD mending tak buatkan tempat sendiri, terpisah khusus, jadi main tajam gitu loh. Itu. Jadi menurut saya mending tajam saja. Iki kok secara branding jelas, secara pengelolaan kepenak ora kakean mumet kowe ngono lho. Dadi kok ora kompleks mikiri bocah sekolah, mikir wong mumet ngono kuwi. Jadi mending 3 bulan, 6 bulan terus bikin program saja, misalkan bikin pesantren intensif 40 hari misalkan. Wah, ono sing reguler 3 bulan, ono sing magang 6 bulan misalkan atau mati 1 tahun. Silahkan. Jadi malah lebih jelas nek koyo kuwi, ngono lho. Lebih baik seperti itu. Gue mau tajam malah. Ngono. Jadi nanti tentunya karena nek bisa tajam seperti itu, engko iso dikonsep. Misalkan selama pembelajaran di situ, mereka kan menjalankan marketing ini. Ketika ada hasilnya itu bisa untuk memperbesar pondok. Gitu loh. Ini pernah tak sampaikan nih neng siapa jenenge Puji. Kajian. Enggak, siapa ya? Kancane Mas Yudi sing wong Surabaya kayak. Puji sapa ya jenenge? Dosen UNER Surabaya. Itu dia begitu dulu bikin pesantren digital marketing itu. Jadi cuman mahasiswa KB karena dia dosen. Mahasiswa yang tidak mampu ditampung, dikontrakno omah, mereka main online KB untuk makan bareng, untuk tinggal bareng, membayar bareng, nggo ana sisa nggo kuliah bareng terus ngono. Nah, itu akhirnya berhasil. Dulu juga kesini bagus pengen bikin pondok yang pakai juga ya. No, siapa ya jenenge yo aku kan lalen aku. Puji Novianto. Iya. Sikis enggak ya? Tapi Puji. Berarti nanti hasilnya ya untuk makan bareng. Iya, semua untuk bareng. Biar kan berapa kali mengene gue Puji. Bapaknya tahu nang kene nanti seminggu tahu bapaknya nang kene. Nggih sing teng
rumah makan apa iki sing pinggir jalan apa Wih, kene ketemu nang kene. Heeh. Itu Puji. Itu Puji begitu dulu. Heeh. Itu dulu begitu konsepnya. Jadi jelas gitu loh. Kalau dia kan jelas ya, artinya tajam. Oh, karena dia dosen mahasiswane sing ora mampu, punya motivasi, mau berjuang bareng. Ayo langsung bareng jalan. Tapi itu konsepnya enggak 3 bulan bener, Pak. Enggak kan sok kita kuliah, selama kuliah. 4 tahun. Ngono kuwi. Jadi akhirnya sing nggo nyewa omah ya hasil digital marketing itu, ngono lho. Pokok apa-apa nggo bareng ngono intine ngono. Itu seperti itu. Lebih baik seperti itu, engko jenengan terlalu kompleks mumet dhewek. Jadi ngurusi cah siji karo ngurusi cah 20 ki mumete padha. Dewe, Pak. Mumete padha wae. Siki misalkan anak SD ini siji ketantil, waduh kayak bocah ya ini urung atus ya. Waduh wis metu ayo terus jujuk kenapa kon belakang ngeribeti pora Jal. Ngeribeti. Karena itu yang saya rasakan ngono lho. Makanya aku wis memang kudune wis aku tajem wae lah. Aku khusus SMA wae ngono. Ngono. Jadi tadinya kita maunya memberikan kesempatan seluas-luasnya, ternyata malah kita sendiri malah berantakan. Itu loh. Kitanya yang programnya berantakan. Ngono. Nah, jadi lebih baik seperti itu. Ya nek programnya cuma untuk SD aja tok. Nah, kowe kan jenenge tajam nek kuwi. Contoh pondok pesantren sini, ya sih. Ngono lho, pondok anak ngono, SD kok kabeh ngono. Enak ngelolane ngono lho. Nah, kalau nyampur bingung. Ide spontanitas. Ya wong aku bentuk dhewe apa spontanitas aku. Ora ono sing tak pengen. Agi nganune bibit kalau setohir kan belajar, belajar. Ini kan ceritanya harus ngiki lho Gus. Semua ini Ustaz Tohir biasa kan rutinan nang suwuk. Nah mampir pas konjure Sabtu pagi tengene dulu. Kan dia sering pengajian-pengajian. Terus dilebokno YouTube bae jadi duit kok. Apa iya jal kepriye? Pelajari. Wah, iki mer apa. Nah, waktu itu wis ngobrol suwe, wis kapan-kapan aku ngelih maning bae. Kira harap serapan dina pisan, jebule pas dia telepon, wis aku ngasuk Rebo, Kamis Jumat Sabtu nanggonmu. Itu ngobrol banyak dan sebagainya, belajar tani, belajar. Nah, dilalok alhamdulillah dulu juga dapat amanah takmir masjid teng desa dulu. Terus salah satunya menjalankan pilar masjid yang kedua yaitu Baitul Quran. Bermaghrib namun bareng isya kali subuh dulu pengajian. Satu kiri diisi. Kemudian yang ngetos tafsir. Seperti itu sudah berjalan ya 3 hari ini. Besok datang lagi ya kajian lagi. Iya. Apik. Yang penting seperti itu. Tajam programnya, terus rasa mikir jumlah. Jumlah santri. Iya, mau satu pun biasa saja. Ngono lho. Jadi aja memasukkan nafsu yang pengennya santrinya akeh main hebat, main wah, main biasa saja, tergantung Allah menitipkan ngono wae gitu. Wis ora usah terlalu ngoyo lah intinya. Silahkan Allah itu mau nitipkan berapa, kita dipercayakan berapa. Ya wis kuwi wae. Ngono. Jadi masalah anggere wong narjet iki begitu ora target mulangnya malah ora semangat kan ngono lho. Sama kayak kajian di masjid misalkan kan wong desa kadang-kadang ngerti-ngerti ngeblong ngono kan. Nah, itu biasa saja ngono walaupun ukur jebule jenengan tok misalkan biasa tetap berjalan jangan berubah. Iya, nyong tok sing anu belajar bae. Iya, pokoknya jangan berubah hanya karena seperti itu. Ngono lho. Ora terpengaruh lah. Ngono. Harus seperti itu. Apa maning ora istilahnya kan ora ono tantangan dari lingkungan kan penak maning ngono.
tata lingkungan anak Ya kan makan lingkungan kadang-kadang kan maksudnya kan sing metarani banget misalkan walah saat ini kayak belum ada. kayak Mas Taufik kayaknya alirannya aneh kayak ngono. mulai Sebenarnya jangan ngerti. Hah? terus mulai Nah, aku kan sering dikoyo ngono kena. kan dari Ustaz Lukmanul Hakim PPKM siji ujian prasangka perasaan ketahanan mental KM ketahanan mental ini mesti dilakoni sudah mulai ada kan. Siap. Aku kan wis biyen biasa kayak kuwi ngono lho. Dadi nek aku sih kuncinya sederhana. Ora urus. Ngono wis. Kuncinya ora sudah tak siapkan. Iya. Sudah saya siapkan. Cara sanome EGP. Jadi gini loh, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal dzalimun. Ngono lho. Artinya walau karihal kafirun ora urus karo wong kafir, ora urus karo wong dzalim. Ngono lho maksudnya. Enggak perlu dipikir. Ngono wae sih kuwi. Fokus saja seperti kegiatan kita ngono lho. Ini ngono. Kuncinya ngono tok. Ngono. Jadi ada kalanya kita memang harus buka telinga, ada kalanya memang tidak perlu buka telinga gitu loh. Nah, gue fleksibel wae. Kalau memang sesuatu itu entah itu kritik ataupun itu saran bagus, buka telinga. Tapi nek hal-hal sing kayak paling sesat kayak paling iki ya gue orang perlu dirungokno. Alhamdulillah untuk takmir ya saat ini menerima takmir yang lain. Nah, kowe posisine nang takmir dadi apa? Wakil Ketua wakil. ketua satu ini Urung maksimal kayak gue kudune Ketua satunya juga sudah tak gandeng terus. Jane kudune kowe ketua satu. Yo bertahap terus. Pokoknya kayak gitu ceritane. Biyen ibaratnya orang mau masjid, orang mau masjid. Deger pentokol ya. Terus diundang takmir orang tuh teka. Ya alhamdulillah kan kayak gitu uli petunjuk makanya. Udah 6 bulan ini semenjak corona lah. Bar nyong sakit kayak Mas pokoknya terus juga. Kayak sering mau masjid. Mati kedua-dua ya lakon. Kebetulan juga saya punya ide ya maksudnya yuk siki masjid aja muka kayak tok lah di sing profesional meninggal dan Kayak sebagainya nggonku wae. Kayak mesin kene wae. Padahal sestrategis itu danane yo wani cara nggo ekspansi ngono lho. Iya karena takmirnya enggak punya apa ya? Ya tadi enggak ada enggak orang ana gregete ngono. Ya sudah. Kayak alhamdulillah gini-gini sekarang kita ada itu ono. ketua takmirnya dan saya terutama kan yuk wis tegawa Jogja barang ketuane Jadi sebenarnya kalau iya, nah misalkan nanti dibuat kesepakatan takmir juga untuk fleksibilitas itu kalau memungkinkan itu untuk keputusan itu cukup harian. Pengurus harian toh. Jadi ora nek wong desa kan modelnya rapat wong akeh. Ngono lho. itu sudah saya sampaikan juga yuk kadang nek bar Jumatan walaupun 15 menit 30 menit ngobrol program apa gimana ora nyita waktu go kumpulan undangan jam 10 jam 9 nembe teka jam 10 kon nembe mukadimah jam 12 jam 1 nembe rampung nyita waktu banget itu. Ya mungkin sekali-kali kiai semampu ngerti Jogja. Ya. Aku jane wis beberapa kali Mas arep dilalah kendala bae. Iki inginane Mas Agus Yunani ya ngajak juga. kalau masa Arep nganu apa jenenge? Aku kan mauna arep undang Ustaz Jazir kayak gitu. Joko Karyan, Dewan Surone Joko Karyan kan Ustaz Jazir. Yang pertama kali merekonstruksi Joko Karyan kan Ustaz Jazir. Nah, dia yang mengawali semua kan. Nah, itu. Jadi nyong kepingin ngundang yang sebenarnya ini sudah direspon teman-teman sudah banyak. Yus kapan iso? Nah, nanti kita akan undang takmir masjid. Tapi terbatas mungkin hanya tiap kecamatan paling siji apa loro gitu. Semutan ya. Ya yang terutama yang mungkin untuk mereka itu ya isi jaringan-jaringan kita lah, maksudnya kan men ora eman-eman ngono lho maksudnya manajemen masjid itu bagaimana. Gue yang kepengin gue anu ngundang gue suwi banget ngono. Wingi jane pas kae mampir nang ngene Mas Agus kuwi Agus Yunani, aku ndelok pas ra ngerti ngono. Ngono terus ya udah apa besok ke sana aja ya wis engko tak anggar waktu anu lah tak iki waktu lah.
bukan yang Mas ngesuk. Ini tang niku nggih, Pak. Nang ndi? Tang Mas Taufik, ya Mas. Siapa? Jadi alhamdulillah nyenjang tanggal 13 Februari. Tapi senes niku 13 Februari kula ngundang Ustaz Sasongko Jati, Komandan Paskas Jateng DIY Jatim. Ya arahnya juga masjid lah ya. Masjidan yang profesional, yang ibaratnya tangan kanannya ini kok unjalan Ustaz Nur Hakim. Itang dari dulu. Memang perlu ya ngono. Masyarakat itu perlu disadarno, terutama takmir ki men padha mikir ngono. Aku nek ngene takmire ngeluh. Wis ya wong desa padha ora mangkat. Pertanyaannya bukan kenapa orang desa tidak berangkat. Pertanyaannya kenapa orang desa harus berangkat. Memang butuh apa dengan masjid? Ketika masyarakat merasa tidak butuh masjid, mau apa mau masjid? Nah, maka kalau takmir ingin supaya masyarakat itu tertarik pergi ke masjid, buat masyarakat butuh masjid. Nah, kan kuncinya ngono toh? Ngono lho. Sekarang masjid orang duwe kader, salah dhewek ora duwe kader. Padha ra jamaah, salah dhewek tidak bisa membuat program yang membuat mereka itu merasa butuh, mereka itu merasa tertarik. Salah dhewek. Jadi jangan salahkan masyarakat yang tidak mau berangkat ke masjid setelah masjidnya bagus. Salah takmire oleh ngelola ngono lho. Itu begitu. Makanya ngundang insyaallah kula undang Insyaallah panjenengan makanya wonten salat 13 Februari. Insyaallah. Seneng aku nek urusan manajemen masjid. Insyaallah. Memang kau menyatukan pripun lah. Wah, aku godhot banget aku karo kene iki. Masalahnya kita potensinya kan saking tapi kayak ngene. Iya. Parkirane iku. Ono. Aku mengundurkan diri dari takmir itu 2008 aku ini. Biyen. Karena aku bendahara kan. Bendahara terus 2008 yang mundur lah. Karena orientasinya itu selalu masjid ki bangun fisik. Iya ngono lho, rombongan bangun pilu iki lho sing dadi problem ketika wis dibangun fisik apik. Dene masyarakat ora jamaah. Lah emang urusane apa bangunan apik karo jamaah? Ora ono urusane. Lihat kita ke kampung-kampung ning gunung-gunung ning ndi ngono. Masjidnya elek-elek, musolane elek-elek, kebok malah penuh. Iya ora? Kan gitu. Padahal makune ya do. Lah iya, kenapa ngono lho? Lah iya pertanyaan itu yang harus dijawab. Jadi jangan bertanya kenapa umat tidak mau berjamaah di masjid. Pertanyaannya, kenapa umat harus ke masjid? Ngono lho. Butuh apa umat ke masjid itu? Oh, ora butuh wae kok. Itu enggak ada kebutuhan apa-apa. Nek kebanyakan orientasi membangun itu akan membuat masyarakat malah jenuh betul. Soalnya Karena pemikiran. Iya, karena saya melakukan di lapangan. Loh, boleh-boleh nyuruh sumbangan bae. Ini salah satu kebutuhan warga biar mau ke masjid apa Pak? Itu seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua kan sudah jelas. Misal ketika masjid memberikan solusi, masjid programnya kepemudaannya misalkan masjid ada program bimbingan wirausaha intensif. Nah kan ngono misalkan nang masjid mengadakan gitu. Persoalannya bocah sing isih sinau, diadakan bimbingan belajar di masjid. Iso juga kan itu jadi sing bocah-bocah ngono lah itu difasilitasi terkait ekonomi masjid mengadakan bazar setiap Ahad misalkan itu orang akan merasa termasuk ketika yang fakir miskin dibuat program misalkan ini ada saudara-saudara kita yang miskin datanya ini sing arep melu bantu sapa kan gitu ketika dialokasikan sing melarat arep ora ning masjid mikir-mikir kan ngono lho nunggu wis diwehi kok ora ning masjid Paling ora nek nyora tepas bantuanku ya. awal begitu itu udah bagus Itu udah jalan dan itu yang besok kita undang bisa ngerti. Iya Itu udah jalan. Itu yang perlu. Nah, kayak nang kene kan santunan setahun sekali. Ngono santunan rame. Mati tekan jobo ngono. Kenapa ora santunan yang bendino ngono lho? Kan gitu. Karena berpikirnya apa? Iya, kemampuannya sing ra ono. Ya, bukan kemampuannya tidak ada, karena tidak pernah berusaha untuk membuat program itu setiap hari. Karena mikirnya kan tahunan, akhirnya mikirnya ya tahunan. Coba kalau itu programnya dibuat setiap hari, mikirnya bendino kan ngono lho maksudnya. Itu begitu problem itu loh. Makanya ini otaknya itu harus dibongkar total semua ngono lho.
takmir masjid iki ngono kuwi. Ngono. Aku tau mbiyen nang Jogja arep salat subuhan masyaallah golek masjid angel pol dikunci kabeh. Lha iki jam 9 iso dikunci kabeh iki kepriwe iki. Jam 3 jam 3 apa jam 2 iki. Lah aku arep salat angel banget. Barang mau disabet karo saja. Alingan bola masalah. Oh, no, urung wis ditulisi dilarang tiduran. Kesel perjalanan atau dilarang tiduran. Aja ngerti banget. Tapi memang di pengetahuan mazhab tidak boleh sih gitu. Apa nih? tidur di masjid? Makanya sebenarnya desain masjid sebenarnya nggak ada kata-kata itu. Jadi gini, oke ya, itu ini masjid. Ya, masjid. Di zaman Rasul itu ada orang namanya ahlu sufah. Sufah itu mereka orang-orang yang jadi masjid itu dibuat ada bilik-biliknya. Nah, sufah itu tempat tinggal mereka itu. Salah satu ahlu sufah paling terkenal Abu Hurairah. Kuwi manggone nang masjid. Abu Hurairah iki nganti tahu karena yang ngasih itu ada 300-an orang itu loh. 300 sing manggon nang masjid kuwi, gitu loh. Ahlu sufah itu namanya. Mereka akhirnya disebut sufi. Itu awal-awalnya ahlu sufah asline. Disebut sufi ya. Segi mudeng kan kenapa jenis sufi? Karena mereka fokus tiap hari itu hidupnya di masjid. Waktu-waktunya hanya untuk ibadah di masjid. Wongnya orang di pekerjaan ora di apa. Ngono lho. Makanya Abu Hurairah itu tahu wis nganti ngeliepol wis rong dina ora mangan ngono kan. Ora ketemu Abu Bakar, ketemu Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Wis guyang liwat tok. Mbok arep kejak aku beli ora. Ketemu liyan meneh ngono-ngono tulis. Karena itu karena memang enggak ada kerjaan, enggak ada penghasilan. Itu termasuk Abu Hurairah yang terkenal. Sufi yang paling terkenal itu Abu Hurairah kan? Gitu loh. Itu sufi. Jangankan tidur. Tinggal lo di masjid. Cuman untuk menjaga kuatire, gitu loh, kuatire kombok ternyata khawatirnya orang itu mbok najis dan lain-lain, terus mengganggu orang yang takutnya mau sholat malah go turu, makanya desain masjid ke zaman biyen, kan ngerti desain nggo kan? Sebenarnya yang asli masjid itu di dalam itu. Yang ruang dalam. Iya, lah sampingnya serambi. Wong oleh turu ning serambi apa bebas ngono lho. Nang nggonku kene bocah-bocah tak kon gelar karpet turu ning masjid, turu ning kamar ngono. Bocah iki turu santri iki turu ning masjid ngono. Minimal apa? Karepe men adzan kan tangi, nang kamar kan ora tangi-tangi ngono. Yang penting enggak di dalam di karena nek di dalam khawatirnya mbok ono wong ngarep salat ngono lho, khawatir saja. Tapi kalau larangan enggak ada. Wah, ada lah. Larangan itu bercanda di dalam masjid. Itu bercanda-canda itu di dalam masjid itu terlarang. Tidak bahas agama ya. Iya. Bahas bisnis. Tuh, ya enggak. Jadi gini, membahas sesuatu yang kemaslahatan itu boleh. Boleh. Apapun kemaslahatannya, misalkan rembugan ki pring esuk nek kerigan ngeresiki gorong-gorong ya ngono oleh ora masalah, tapi tidak boleh bercanda dalam masjid dan transaksi secara langsung. Bahas bisnis oleh ra oleh, bahas bisnis mung jual beli ra oleh, dodolan nang jero masjid ora oleh. Ya sik ketemu nang masjid iki ya ora oleh ngono lho. Kalau mau transaksi metu dhisik nang jobonya kita oleh. Di dalam masjid itu terlaknat untuk jual beli. Ngono lho. Jadi bahas bisnis oleh, bahas bisnis karo jual beli beda ora? Beda. Bahas bisnis kan pembahasan strategi piye ngono itu bagus, enggak apa-apa, enggak masalah. Mung jual beli dol tinuku nih aweh-awehan duit karo barang itu enggak boleh dalam masjid. Itu larangan-larangan di dalam masjid. Karena kita menjaga kehormatan masjid. Iki ya kuwi. Paham ora? Jadi caranya seperti itu, berikan edukasi kepada masyarakat. Enggak. Itu. Ya, berikan edukasi ke masyarakat seperti itu. Aku karena ya karena mulai tak rubah zakat wis tak cara zakat wis tak rubah. Terus banyak sudah tata cara lama itu tak rubah wis.
ngono. Tapi kan rupanya basa kiai ini padha mati. Akhirnya wis ora ono sing nganu, ngeyel-ngeyel maning kan Sing sakop-sakop. iya, Padahal perusahaan wingi. Mulai sing nom-nom iya. Gitu. pengkaderan berarti ya, Pak. Jadi satu persatu ke programnya jalan. Jadi ojo jangan marah, jangan jengkel kenapa masyarakat nggak mau samaan. Nah, ini ngono. Pertanyaannya kenapa mereka harus berangkat? Apa yang diberikan masjid? Lah iya, emang butuh apa masyarakat terhadap masjid? Wong nyatanya mereka nggak menyadari kalau butuh toh. Nggak merasa butuh. Iya, maka hadirkan dulu, datang dulu. Walaupun orientasinya sing pertama anu diwehi beras ora enak. Ora apa-apa, engko kan suwe-suwe krungu ngaji. Nah, lama-lama hatinya terbuka, lama-lama menerima kebenaran. Kan suwe ngono, proses kan gitu. Bocah cilik umur 7 tahun ora salat disabet oleh. Emang kan mudeng bocah cilik gunane salat. Ora mudeng. Tapi lakukan saja, nanti kamu paham sendiri, gitu loh. Kan syariat ngono juga. Jadi ketika menjalankan syariat kita nggak harus sudah paham. Kok niwe dhisik. Nanti kita baru tahu, gitu loh. Jadi kadang-kadang kan wong nyono pati mudeng lagi gue kepriwe, nggak usah paham. Lakukan dulu. Ngono lho. Caranya gitu. Mendukung betul ya tante? Sangat mendukung. Ya, sangat mendukung. Ini berarti kolaborasi Ustadz Thohir Kulo